faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan bersama Bapak Muhammad Taufik beserta seluruh jamaah salat Isya yang insyaallah mudah-mudahan kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Mari kita awali ta'lim kita dengan membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan masing-masing dengan fadilah, kemuliaan dan barokah suratul Fatihah. Apa yang menjadi hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Allah kasih kita sehat, panjang umur dalam taat. Allah matikan kita dalam husnul khotimah. Mu'allif hadal kitab Syekh Ahmad Hashimi wa muassis hadal masjid. Anallaha yatawasyahum birahmah wal maghfirah wa yaskinumuhul jannah wa yu'ali darajatihim syai'un lillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tasuri 400 berapa? 68 ya. 68 betul. Tut'imut ta'am ya. Ya. Baca dulu sama-sama Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Amr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fi syiddati wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Muttafaq alaih. Dua hadis kita baca ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang kebetulan malam ini juga saya masih ada undangan maulid ya, di daerah Cakung. Jadi pengajian kita tidak terlalu panjang, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah
wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tut'imut ta'am, berbagilah kalian dengan makanan, wa taqra'us salam, dan berbagilah kalian dengan salam keselamatan, ala man arafta, kepada yang kalian kenal, wa man lam ta'rif, atau kepada yang tidak kalian kenal. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim an Abdullah bin Amr. Jadi perintah Nabi yang pertama, hubungan kita kepada manusia ini harus betul-betul baik. Untuk bisa menjadi baik, ya kita punya kepedulian. Kata Nabi apa? Tut'imut ta'am. Ya, kalau punya makanan, berbagilah kalian kepada orang-orang yang tidak punya. Alaman arafta wa man lam ta'rif. Baik yang kau bagi itu orang yang kau kenal ataupun orang yang tidak kau kenal. Sering bagi makanan enggak kita? Sekarang ini Jumat, banyak sekarang itu orang-orang Jumat ya, di masjid berbagi apa itu? Makan siang. Di sini udah dijalanin belum? Ada. Tapi nggak banyak. Ya, tapi nggak banyak. Ya, kesian itu nggak kebagian. Ya, kalau bisa tadi dicukupi. Ya. Jadi berbagi makanan itu adalah menambah kecintaan. Berbagi makanan itu menambah ukhuwah, persaudaraan. Baik orang yang kau bagi itu adalah orang yang kau kenal ataupun tidak kau kenal. Yang pertama, biasain. Ya, kalau punya makanan itu bagi. Kalau di pondok orang punya makanan, kalau nggak ngebagi dibongkar kotaknya, Pak. Dibongkar. Saya punya teman, waduh bakhilnya luar biasa. Tahu bakhil? Kalau makan di dalam kotak, mukanya dimasukin ke kotak dia makan, ya, nggak ketahuan orang. Ya, malam dikerjain sama teman-temannya. Ya, anak pondok itu jago-jago Pak buka kotak itu. Yang namanya gembok itu, waduh, gampang sekali. Dia buka, kotaknya diambil, makanannya diambil, kopinya diambil, gulanya diambil, bikin kopi tengah malam enak kopi. Ada makanannya lagi roti. Yang punya kotak dibangunin, diajak makan, diajak ngopi. Cuman yang punya kotak mikir nih kayak makanan gua, kayak kopi gua. Ya akhirnya di pondok itu nggak ada yang pelit. Ya, kadang-kadang kita punya makanan kiriman dari rumah, itu nggak lama. Ya paling seminggu, itu paling lama udah habis. Nanti ada teman lagi punya, bagi lagi. Begitulah tadi. Berbagi itu menjadi apa? Menjadi satu kewajiban buat kita. Karena hidup di pondok itu ya bersosialisasi, bermasyarakat. Gak boleh kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kan intinya itu. Kenapa Anda suruh bersedekah? Kenapa Anda suruh berbagi makanan? Karena disitulah akan menambah mahabbah, kecintaan. Sehingga terciptalah al-muslim kal-muslim. Orang muslim bersama orang muslim kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dah. Seorang muslim dengan seorang muslim seperti bangunan yang saling mendukung, yang saling menopang. Artinya bangunan masjid kita ini saling menopang. Kalau nggak ada pondasi nggak bakal berdiri, Pak. Kemudian kalau nggak ada lantai atas, cuman pondasi aja, nggak bisa kita tempati. Ternyata lantai saja tidak cukup, harus ada atap. Maka saling mendukunglah seorang muslim tadi. Jangan hidup hanya untuk sendiri. Maka berbagilah kau dengan makanan kau. Ada bahasa begini Pak. Kalau dia mau orang kaya, kaya sendirian. Paham gak itu? Kalau dia kaya, cuman kaya sendiri. Kalau dia jadi orang kaya, dinikmatin buat dirinya sendiri.
Sehingga orang lain tidak merasakan kalau dia kaya. Jadi kalau ada orang lain merasakan dia kaya, berarti orang itu suka berbagi. Dan insya Allah rumahnya aman. Nggak ada maling yang bisa masukin rumah itu. Karena banyak orang yang jagain rumah dia. Ente ngapain tuh ngebaca rumah dia? Itu langganan saya, jangan dia apain. Tapi kalau orang pelit rumahnya nggak aman, Pak. Kalau ada maling, ngapain ente rumah itu? Ya udah silakan ambil aja, orang pelit kok. Paham tuh? Kecintaannya kepada orang-orang miskin, kepada orang fakir, itu betul-betul masuk pada jiwa dia. Maka dia mau berbagi ya, kepada yang dia kenal ataupun yang tidak dia kenal. Ini beda, Pak, dengan Abu Thalhah. Abu Thalhah itu orang paling kaya, hampir sekota Madinah itu dia paling kaya, tapi masih kalah dengan Utsman bin Affan. Kebun kormanya di mana-mana itu. Sampai satu waktu turunlah ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kau mendapatkan satu kebaikan yang sempurna sebelum kau infakkan yang paling kau cintai. Jadi kau belum mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kau bersedekah dengan yang paling kau cintai. Ketika ayat itu turun, itu Abu Thalhah datengin Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah mendengar ayat itu. Bahwa seorang belum mendapatkan kesempurnaan dari sedekahnya kecuali dia mau bersedekah dengan apa yang paling dia cintai. Engkau tahu ya Rasulullah, ada kebun korma yang paling aku sukai, Bahira. Itu berada di depan Masjidin Nabawi. Boleh dikatakan strategis, Pak. Nilai goodwill-nya tinggi. Jadi kalau dijual, wah itu orang berebut. Nilai goodwill-nya menghasilkan. Dan ada di dalamnya air yang sangat sejuk. Maka dia katakan, ya Rasulullah, tadi ayat tadi mengatakan belum mendapatkan kesempurnaan sedekah kalau belum bersedekah yang paling dia cintai. Maka kebun itu saya mau sedekahin. Apa kata Nabi? Dzalika malun radih. Ya Abu Thalhah, itu harta yang banyak itu. Itu yang berharga. Kebun korma kamu itu aku saja sering datang ke situ, sering mengambil air. Tapi tadi ayat tadi mengatakan aku belum mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum aku bersedekah yang paling aku cintai, maka aku mau sedekah. Nabi tersenyum, ya udah. Kalau memang kau mau sedekahkan, bagikan kepada saudara-saudara. Jangan kepada orang lain, kepada saudara-saudara. Karena itu nilai yang paling berharga. Dan jaga hatimu, kalau kau sedekah kepada orang lain, bisa jadi kau bakal dipuji, kau bakal dialem, kau bakal dibicarakan. Tapi ketika kau bersedekah dengan saudaramu, maka saudaramu akan mengatakan, itu mah kewajiban ente. Baik sama saudara, tanggung jawab sama saudara. Maka di situ Nabi jaga hatinya siapa tadi? Hatinya Abu Thalhah. Karena dia bersedekah dengan mal, dengan harta yang nilainya luar biasa. Karena harta itu betul-betul dicari orang. Andai kata dia ngomong mau dijual, orang langsung beli. Dia sedekahkan sampai ponakannya kebagian dari harta tadi. Ini yang dikatakan tadi, Pak. Ketika dia kaya, orang lain merasakan kekayaannya. Banyak orang kaya, orang lain tidak merasakan kekayaan. Bahkan sampai airnya saja dia belum pernah minum. Makanannya belum pernah dia rasakan. Maka Nabi katakan, ayo saling mencinta di antara kalian dengan berbagi makanan. Mudah-mudahan Jumat itu menjadi tradisi yang baik. Saya di masjid saya juga banyak orang datang bawa apa itu, box nasi yang berbagi. Cuman kadang-kadang nih ada bocah yang paling duluan.
Oh, bocah manggil temennya itu. Woi, bayang Jumat di masjid sono aja. Kenapa? Dapat makanan. Ya nggak apa-apa. Ya. Tapi sekali lagi, kalau semuanya yang punya merasa berkewajiban untuk berbagi, maka akan cukup. Cuman kadang-kadang hanya cuma 1-2 orang saja yang bersedekah. Maka Nabi katakan, ayo tut'imut ta'am, bagilah makanan ala man arabta wa man lam ta'rif. Baik kepada orang yang kau kenal ataupun tidak yang kau kenal. Yang kedua, wa taqra'us salam, maka ucapkanlah salam juga kepada orang yang kau kenal ataupun tidak kau kenal. Kecuali sama orang kafir. Ya, gak boleh kita mendoakan orang kafir. Karena salam itu merupakan doa. Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kamu. Warahmatullah, dan Allah memberikan rahmat kepadamu. Wabarakatuh, dan keberkahan yang kau dapatkan. Maka itu hanya diucapkan kepada seorang mukmin dengan orang mukmin. Ya, kepada seorang muslim dengan saudaranya yang muslim, baik yang dia kenal ataupun tidak dia kenal. Sering nggak kita lakukan itu, Pak? Di pasar, assalamualaikum. Padahal kita nggak kenal. Malu nggak kira-kira kita? Masih ada rasa malu nggak? Malu nggak? Berarti ente belum jalani nih perintah Nabi. Kita kadang-kadang kita ucapkan salam kepada siapa? Orang yang kenal aja. Haji Tasuri, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Opik. Gimana kabarnya? Sehat. Ini salamnya udah bagus, Pak. Gimana kabarnya Bang Opik? Aduh, lagi puyeng banget nih Haji. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ucapkan salam. Ya. Karena berbagi keselamatan. Ya, lebih dalam lagi filosofisnya, jangan buat orang celaka. Jadilah kamu penyelamat dari orang-orang dan mendoakan orang-orang untuk menjadi selamat. Maka seorang muslim, kata Nabi, di mana tetangganya selamat dari lidahnya, di mana tetangganya selamat dari tangannya, di mana tetangganya selamat dari perilakunya, itulah muslim sejati. Dan bukanlah dia seorang muslim apabila dia tidur dalam keadaan kenyang, sementara saudaranya dalam keadaan lapar. Ini hadis ini. Jadi kita belum termasuk muslim sejati, sementara kita makan enak, tetangga kita dalam keadaan apa? Lapar. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Ini saya mungkin pulang agak malam. Karena biasanya kalau di Cakung ceramahnya agak malam. Itu pulang suka bawa berkat. Itu di tengah jalan saya sudah berpikir, ini di rumah gak ada yang makan. Istri udah tidur, anak udah tidur. Maka sepanjang jalan dari Cakung itu sering saya nyari orang. Nyari orang yang kira-kira dia lapar, tapi saya gak tahu dia lapar apa enggak. Maka nanti di mana motor saya berhenti aja atau tangan saya, mata saya ngeliat, saya bagi aja. Bahkan pernah saya lihat ada seorang bapak yang dengan cucunya masih nyari gelas aqua tengah malam. Saya membayangkan anak kita di rumah tidur dalam keadaan kenyang, anak kita dalam kecukupan, tapi di luar sana masih banyak orang-orang yang tengah malam anak kita sudah nyenyak tidur. Dia masih mencari sesuap nasi, masih mencari makanan. Berapa sih ngumpulin gelas aqua yang dia bisa jual, harganya berapa? Tapi itu dia lakukan dengan apa? Dengan kemuliaan, karena dia tidak mau meminta-minta kepada orang lain. Inilah pentingnya berbagi kepada yang lain. Ya, jangan sampai kita jadi orang yang bakhil. Jangan sampai kita jadi orang yang pelit. Bahkan sampai mendoakan orang saja kita nggak mau. Sampai mengucapkan salam saja kita nggak mau. Biasakan kepada siapapun kita ketemu, assalamualaikum. Jawabnya apa? Dapat berapa kontennya itu? 10. Tapi kalau antum ngucapin assalamualaikum warahmatullah, dapat 20. Kalau antum mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat berapa? 30. Kalau ngucapin assalamualaikum, dapat berapa itu?
Enak aja 10. Assalamualaikum. Kalau ngucapin Waalaikum, yang satu jawabnya Lam. Udah gak ada yang dapat tuh Pak, karena gak ada doanya itu. Nah kalau orang kafir mengucapkan salam, jawabnya gimana? Waalaikum aja. Karena dulu di zaman Nabi itu ada orang Yahudi bukan mengucapin salam, tapi nyumpahin Nabi. Dia tidak mengucapkan assalamualaikum, tapi apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semoga kamu celaka Muhammad. Nabi jawab waalaikum. Mudah-mudahan kamu aja yang celaka. Jadi kita nggak tahu makhrajnya, ucapannya yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak seiman, orang yang berbeda agama dengan kita, maka cukuplah jawab waalaikum saja. Ya paham? Ya, kalau bisa, Bang Opik, assalamualaikum. Jangan, sama-sama 10. Saya lebih tinggi karena saya duluan. Ya, jadi kalau bisa, assalamualaikum, ente jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, ente gak boleh kalah. Dia lebih dulu mengucapkan salam. Biar imbang, lebihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kadang-kadang di WA ASSS WRWB. Jawabnya gimana itu? ASSR WRWB. Udah gitu di bawahnya jangan tulisan tat, ntar malam ngaji apa kagak. Bukan Bang Opik gak begitu dia. Dia lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau yang begitu jangan dijawab ya, karena nggak jelas itu. ASSS WR jawabnya apa? Itu kalau juga bingung saya juga. Ya, ada lagi yang nggak mau nulis Pak, karena udah ada gambar. Iya kan? Udah ada apa itu namanya? Stiker. Oh itu kalau di grup kita lihat stiker rame itu Pak. Ya, ngikutin semua. Atau tinggal copy paste. Ada seseorang misalnya begini, semoga kamu selamat. Di bawahnya semoga kamu 100 orang semoga kamu selamat semua. Kalimatnya sama, titik komanya sama. Jadi udah males kita untuk doain orang saja, kita males. Kita masih copy paste. Tetapi sekali lagi Pak, itu kan cuma WA ya. Ya, kalau dalam keseharian jangan tinggalkan, ucapkan salam, berikan doa buat orang lain. Kalau kita peduli mendoakan orang lain, insya Allah kita pun nanti akan didoakan oleh orang lain. Ya, dah satu hadis saja kita baca malam ini, ada manfaatnya. Doakan saya, ya sampai minggu besok masih ada juga. Doakan biar sehat, kita semuanya sehat. Terima kasih kemarin ya jamaah ya dari majelis Bahrul Falah. Alhamdulillah acara kita ya, pada saat kemarin Maulid. Semuanya punya tanggung jawab, semua punya kewajiban. Terima kasih juga Junta Suri yang sudah memfasilitasi dan semuanya dengan doa antum semuanya alhamdulillah berjalan sesuai dengan rencana. Cuman ada yang bingung saya ngelihat karena Cak Nun banyak dengan bahasa Jawa, ada yang ketawanya terlambat. Nah, ya kan. Jadi kalau mau ketawa nanya dulu di depan apaan sih artinya baru kita. Saya lihatin Masya Allah. Tapi isinya luar biasa. Yang mudah-mudahan Habib yang menyampaikan pertama juga Masya Allah. Ya itu ilmu buat kita semuanya. Saya senang berbagi dengan ilmu. Artinya sering panggil kiai ceramah supaya antum lebih luas wawasan. Ya, jangan hanya ilmu dari saya saja. Masih banyak orang-orang alim di atas saya. Carilah ilmu kepada siapa saja. Insya Allah antum pintar, antum mengerti agama, saya juga ada dapat kebaikan di situ. Yang terpenting jangan berhenti untuk berbagi dengan kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.